Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Salam silaturahim, saling support, sukses untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun kalian berada, teman-teman onlineku, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit, semoga segera sembuh. Yang sedang banyak urusan, semoga urusannya dimudahkan tanpa halangan dan hambatan apapun. Dan yang sedang terlilit hutang, semoga mendapatkan rezeki yang halal untuk dapat melunaskan hutang-hutangnya. Sekali lagi, amin ya rabbal alamin. Ada banyak cara menghemat uang untuk ibu rumah tangga yang bisa dilakukan agar lebih hemat dan dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Nah, apa saja cara-cara tersebut? Nah, di sini untuk mengatasinya bisa mencoba cara ini agar uang bulanan lebih hemat. Ayo, langsung saja kita uraikan satu persatu. Check it out. Cara yang pertama yaitu tentukan anggaran belanja. Langkah untuk memulai menghemat uang adalah dengan menetapkan anggaran biaya masuk dan keluar dengan cara mencatat semua barang belanjaan yang biasa dibeli, mulai dari kebutuhan dapur, kamar mandi, kebutuhan anak, dan sebagainya. Nantinya kita juga akan tahu sisa uang hasil pemasukan dikurangi dengan pengeluaran tadi. Prioritaskan barang belanjaan sesuai dengan kebutuhan pokok di rumah. Cara ini wajib kita lakukan sebagai ibu rumah tangga. Nah, di sini saya akan contohkan misalnya gaji Paksu itu berapa, jadi uang masuk itu berapa, terus kita pengeluarannya berapa. Misalnya pengeluaran itu berupa tagihan listrik, tagihan air, BPJS, wifi, belanja bulanan, dan lain-lain. Setelah itu kita kurangkan antara uang masuk dan uang keluar itu sisanya berapa, dan nanti sisanya itu kita bisa simpan-simpan atau kita tabung untuk kebutuhan yang lain-lain, teman-teman. Cara yang kedua yaitu kelompokkan biaya pengeluaran. Daripada membawa banyak uang di dalam dompet, lebih baik siapkan uang secukupnya sesuai dengan anggaran belanja. Sebagai ibu rumah tangga, biasanya rasa ingin membeli barang lain semakin tak tertahankan, teman-teman, apalagi saat membawa uang lebih. Sebagai solusinya, kita bisa mengelompokkan uang menjadi beberapa bagian sesuai dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli kebutuhan. Misalnya saya ingin membuat anggaran biaya dapur, misalnya contoh sekitar 200.000, karena saya punya warung, saya membuat anggaran biayanya sekitar 200.000 juga. Dan untuk kebutuhan kamar mandi saya anggarkan juga sekitar 150.000 yang teman-teman. Jadi kita masukkan uang tersebut ke dalam amplop atau kertas yang kita lipat, baru uangnya kita masukkan masing-masing ke dalam kertas yang berbeda itu, teman-teman, dan masing-masing kita tulis sesuai dengan fungsinya ya. Cuman saran saya di sini ya, teman-teman, apabila kita sudah mengelompokkan uang tersebut ke masing-masing fungsinya, jangan sampai uang yang kita bawa tersebut pas-pas ya, teman-teman, atau malah kurang, karena kadang-kadang harga di mal-mal atau di toko-toko itu tiba-tiba naik ya, teman-teman. Jangan sampai karena kurang 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah kita nggak jadi membeli barang tersebut, padahal barang itu kita butuhkan di rumah, karena kita membeli sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan ya, teman-teman. Itu saja saran dari saya. Jadi usahakan adalah lebih-lebih sedikit uang untuk kita bawa ya, teman-teman. Cara yang ketiga adalah gunakan uang tunai. Sebenarnya menggunakan kartu ATM itu tidak salah. Namun jika kita menggunakannya secara berlebihan, itu namanya pemborosan, teman-teman. Apalagi digunakan untuk membeli barang yang bukan prioritas kebutuhan keluarga. Sebab tak jarang kita ibu-ibu yang tujuannya hanya membeli kebutuhan dapur, ternyata saat pulang juga membeli sesuatu yang lain dan bukan termasuk kebutuhan. Jadi untuk menghindarinya, lakukan saja pembayaran belanja dengan uang tunai saja.
tahulah teman-teman, ibu-ibu gitu loh, nggak kuat kalau belanja-belanja yang kinclong-kinclong gitu. Pasti jiwa emak-emak meronta pengen beli ini beli itu. Tapi kalau kita membawa uang tunai dengan secukupnya sesuai dengan anggaran yang kita tulis atau kita catat, kita nggak berani macam-macam teman-teman, karena kepikiran wah uang saya nggak cukup, jangan deh nanti aja gitu kan teman-teman. Itu cuman solusi saya ya. Cara yang keempat adalah hidup sesuai kemampuan. Menurut pengalaman, banyak orang yang hidup hanya dengan gaji utama saja dan bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah punya uang tersisa di akhir bulan. Jawabannya adalah mereka membelanjakan lebih dari yang mereka hasilkan. Pada saat ada pemasukan, mereka tidak membuat anggaran belanja teman-teman. Makanya mereka selalu belanja sesuai dengan keinginan mereka, bukan dengan kebutuhan mereka. Jadi saran saya, hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Cara yang kelima agar ibu rumah tangga dapat menghemat uang belanja yaitu masak dan makan di rumah. Membeli makanan praktis memang enak, tetapi harganya pun juga lebih mahal. Hampir semua hal dapat dibuat di rumah dengan biaya yang lebih murah dan biasanya akan lebih baik untuk kita dan keluarga kita. Makan di luar adalah cara cepat menghabiskan anggaran yang sangat besar. Masak sendiri, jangan biasain beli GoFood atau GrabFood. Sesekali bolehlah, tapi jangan keseringan. Masak sendiri selain lebih hemat juga lebih sehat. Jadi biasakan masak makanan sendiri, jangan biasakan beli di luar ya teman-teman, karena harga masakan sendiri bisa sepertiga lebih murah dari masakan luar. Memang ini adalah kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan, tetapi cobalah untuk merencanakan menu dan menyimpan makanan ringan di rumah agar terbiasa untuk tidak membeli jajan di luar teman-teman. Cara yang keenam yaitu rutin menabung. Setelah menetapkan anggaran pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan, maka perlu bagi kita untuk menyisihkan uang agar dapat ditabung. Sebenarnya, setelah menerima uang bulanan, hal yang pertama adalah menyisihkan tabungan terlebih dahulu, teman-teman. Cara terbaik untuk memiliki lebih banyak uang selain menabung adalah dengan mengurangi biaya hidup yang mewah. Untuk itu, gunakan prinsip hidup hemat dengan menekan pengeluaran untuk keinginan bukan kebutuhan. Nah, untuk itu teman-teman, maka rajinlah menabung jika ada sisa uang bulanan kita ya. Dan cara yang terakhir adalah jadikan tabungan untuk orientasi yang jelas. Setelah melakukan berbagai cara di atas, maka langkah terakhir adalah menentukan prioritas tabungan untuk jangka panjang. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang, sehingga mempersiapkan semua adalah rencana yang paling baik. Misalnya, kita ingin menabung untuk biaya pendidikan anak hingga perguruan tinggi, atau ingin renovasi rumah, atau kita mempersiapkan biaya kesehatan kita di masa yang akan datang ya teman-teman. Dengan tujuan dan orientasi yang jelas, maka kita akan semakin termotivasi untuk menabung. Nah, itu tadi teman-teman, cara dari saya bagaimana ibu-ibu rumah tangga bisa menghemat uang belanjanya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.